Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih, Kak? Selesai kita tatap muka kemarin, gimana? Masih aman kan? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah baik. biasa. Allahu Akbar. Mana matamu? Ini mataku. Mana semangatmu? Ini semangatku. PKG PJOK. Jaya, jaya, jaya. Ya, Masih semangat. Makasih, Kak. Kak Jaya aman, Kak? aman. Eh, nggak ngilang kemarin, Kak? Enggak. Buding hilang itu ya. Baik, Kak. Ini siang ini kita ketemu lagi di dalam sesi tatap maya ya, Kak. Setelah kita seminggu kemarin di pertemuan tatap muka. Kali ini kita masuk ke modul 2.6. Nah, di modul 2.6 kemarin sudah di awal saya sudah singgung sedikit-sedikit yaitu tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, sebelum mulai silakan Kak Budilah. Kita seperti biasa Kak, sebelum mulai kita berdoa. Silakan Kak Bud, pimpin doa Kak. Baiklah, kakak-kakak semuanya. Seperti biasa, kita sebelum memulai kegiatan pelajaran materi PKG PJOK ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga kita diberi kelancaran nih Kak ya. Amin. Untuk kedepannya mungkin kita ada beberapa kali lagi tatap maya, mungkin sekitar 5 atau 6 kali lagi ya Kak ya. Mudah-mudahan ke depan lancar, tugas-tugas kita aman, semua kewajiban kita selesai semua di pembelajaran PKG ini Kak ya. Nah, tadi sudah saya singgung materi 2.6 yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu kita dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian tujuan yang kedua, kita dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Nah, yang ketiga, peserta atau kita atau kakak-kakak sekalian dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, kita lanjut. Agendanya hari ini yang pertama yaitu refleksi atau review hasil belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok, serta refleksi kesan. Yang pertama yaitu refleksi, kemudian review hasil belajar mandiri. Nah, kakak, ketika kita melihat ada dua gambar dalam pembelajaran PJOK, yaitu ini di sini pada materi sepak bola. Nah, kalau kita perhatikan nih Kak, yang gambar pertama nih tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Kemudian ada gambar di sebelahnya asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, kira-kira atau silakan kakak-kakak dalam beberapa menit, 2 atau 3 menit ya, boleh perhatikan atau menganalisis dua gambar di sini. Di sini yang pertama tadi kan keterampilan gerak dasar sepak bola yaitu dribbling zigzag. Kemudian gambar yang kedua ini di sini asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, coba kita sama-sama di sini Kak kita analisis kedua gambar. Kira-kira yang tepat dalam materi kita saat ini, kira-kira gambar yang mana Kak? Asesmen dalam pembelajaran PJOK yaitu asesmen otentik. Kira-kira dalam dua gambar yang disajikan ini,
Kalau kita analisis, kira-kira gambar yang mana yang menunjukkan asesmen otentik dalam PJOK itu. Nah, silakan kakak-kakak kita perhatikan dan kita analisis. Memang gambarnya kelihatannya sama-sama sepak bola ya Kak. Memang sepak bola materinya yaitu keterampilan zigzag, kemudian asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Bedanya di sini tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Di sini tes atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, ada dua gambar. Kira-kira menurut kakak-kakak yang merupakan, nah ini dia pertanyaannya. Manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Nah, nanti silakan kakak-kakak jelaskan terkait dua gambar yang kakak pilih yang menurut kakak itu sudah menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, silakan Kak, dalam 1 menit aja lah ya, 1 menit karena hanya dua gambar nih yang kita perhatikan dan kita bedakan. Silakan. Nanti kita satu-satu ya Kak ya. Kak Jai, Kak Budi, Kak Pram. Nanti silakan berikan analisisnya terkait gambar. Nanti Kak Jai ya, silakan nanti berikan ya analisisnya ya Kak ya. Kak Jai, kira-kira yang mana nih Kak? Analisisnya Kak Jai. Maaf Kak, lagi makan Kak. Belum makan. Kakak-kakak silakan nih. Terkait dua gambar yang ada. Silakan Kak Bari. Oke Kak, ini kalau menurut saya yang asesmen autentik saya lebih cenderung ke sepak bola melalui aktivitas asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola Kak. Alasannya Kak? Asesmen autentik itu kan penilaian yang menekankan pada pengukuran langsung gitu ya Kak. Langsung kemampuan siswa dalam melakukan aktivitasnya. Ya. Dan ada beberapa ciri kalau tak salah dilakukan apa itu di konteks yang relevan lah seperti itu dalam kehidupan sehari-hari Kak, seperti bermain gitu kan, melakukan aktivitas atau mengikuti lomba seperti itu. Terima kasih Kak. Silakan kakak-kakak yang lain, Kak Pramoji, Kak Budi, silakan Kak. Kalau itu sepakat saya Kak, dengan jawaban Kak Bari. Ya, siap. Kira-kira lagi nih, yang lain Kak Fauzi, Kak Jai, masih makan nggak? Nah, ini tadi ya Kak, pertanyaannya, kemudian dijelaskan. Ayo Kak, biar enak nih, kita kan kemarin sudah sesi tatap muka nih, langsung tatap muka. Masa iya setelah tatap muka nih kita kameranya masih banyak yang nggak aktif nih. Kakak-kakak kira-kira ada yang pakai laptop nggak nih? Saya HP Kak. Ini pakai laptop Kak. Pakai laptop. Nah, kalau ada yang pakai laptop, coba silakan dibuka modul tentang asesmen otentik ini Kak, di modul 2.6. Nah, nanti terkait pertanyaan ini, nanti kita buka modulnya sama-sama. Jadi kita jelas nanti nih pengertian tentang asesmen otentik ini.
Kak Sandy mohon izin agak pasif ya hari ini, agak pasif ya. Siap, siap. Lagi bawa bocah-bocah ini. Siap, Kak, siap. Oke, terima kasih. Yo. Baik, nggak ada lagi Kak yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan dari dua gambar yang kita sajikan tadi. Nah, kita sambil lihat modul ya Kak ya. Saya share screen izin modulnya. Bentar. Nah, ini Kak, sebelum kita menjawab atau kita diskusikan terkait dua gambar yang sudah disajikan tadi, ini konsep dasar asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang pertama definisinya, seorang peserta didik sedang melaksanakan asesmen yang sesuai dengan instruksi gurunya, yaitu melakukan passing bawah bola voli dengan cara memantulkan bola ke tembok selama 60 detik. Ya Kak, di sini diibaratkan dalam permainan bola voli. Nah, hasil dari tes tersebut, peserta didik mendapatkan hasil termasuk dalam kategori bagus, ya Kak. Namun pada saat bermain bola voli bersama teman-temannya, peserta didik tersebut belum mampu menggunakan kemampuannya dengan baik karena tidak mampu menyesuaikan posisinya dengan arah datangnya bola sehingga gagal menerima bola. Nah, berdasarkan pernyataan atau kasus tersebut, apakah hasil asesmen yang dilakukan guru sudah menggambarkan kemampuan peserta didik dalam bola voli? Nah, jadi di sini muncul lagi Kak pertanyaan. Di sini muncul lagi pertanyaan Kak. Jadi ketika peserta didik kita itu dalam melakukan tes, di sini kita ibaratkan dulu permainan bola voli dalam modulnya Kak ya. Nah, ketika dia disuruh melakukan passing selama 60 detik, siswa itu termasuk ke dalam kategori bagus dalam melakukan teknik passing. Namun ketika peserta didik melakukan dalam bentuk permainan bola voli, dia belum mampu menunjukkan kemampuannya atau menggunakan kemampuannya dengan baik karena tidak mampu menyesuaikan posisi arah datangnya bola. Nah, berdasarkan kasus tersebut, apakah hasil asesmen yang dilakukan guru sudah menggambarkan kemampuan peserta didik bola voli? Nah, tentu belum ya Kak ya. Karena tujuan pembelajaran PJOK tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan gerak yang parsial, di mana perkembangan keterampilan yang kompleks dipengaruhi juga oleh pengetahuan yang dimiliki dan afektif dari peserta didik. Namun bertujuan agar peserta didik ini mampu menggunakan keterampilan gerak tersebut dalam situasi aktivitas yang sebenarnya. Nah, jadi dari sini kita bisa lingkari ya Kak dari pernyataan di dalam modul ini. Jadi ketika peserta didik teknik dasarnya udah bagus nih Kak kalau kita melakukan tes. Tetapi ketika melakukan dalam bentuk yang nyata permainan itu dia belum bisa menunjukkan kemampuannya. Khususnya di sini di bola voli dia belum bisa menyesuaikan dengan arah datangnya bola ketika melakukan passing. Nah, kalau kita bawakan ke gambar tadi Kak, berarti apa yang dijawab Kak Bahari tadi udah tepat. Ya Kak, jadi bentuk asesmen otentik itu dilakukan dalam bentuk permainan yang sebenarnya atau dalam bentuk yang relevan dengan kehidupan nyata. Jadi dalam bentuk permainan asli, di sanalah asesmen yang otentik itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu Kak.
kalau kakak-kakak ada yang sambil membaca modul atau sudah membaca modul, ini bisa kita sama-sama kembangkan lagi dan sama-sama kita bahas di sini. Jadi asesmen yang relevan dengan kebutuhan tersebut berupa asesmen otentik, yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Nah, itu dia, Kak. Kemudian tujuan asesmen otentik itu adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas di dunia nyata. Nah, jadi di sini sudah jelas, berarti yang ada pada gambar yang sudah disajikan tadi, sudah jelas gambar yang kedua ya, Kak. Gambar yang kedua yang menunjukkan itu asesmen yang otentiknya. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak sekalian ada tambahan terkait dua gambar yang sudah disajikan tadi? Kakak Surya, Kak Jai, Kak Fauzi, silakan Kak. Ini hari ini kita banyak diskusi aja ya Kak terkait materi ya Kak ya. Nah, berarti tadi yang disampaikan Kak Bari tadi udah pas ya, setuju kita ya. Jadi asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, maksudnya di sini asesmen yang dilakukan dalam permainan sepak bola, tapi dengan aktivitas nyata seperti bermain sepak bola pada umumnya. Nah, itu dia. Jadi alasannya udah jelas ya Kak dari pengertian dan contoh yang ada dalam modul. Itu sudah jelas alasannya. Nah, kira-kira menurut kakak sekalian ada tambahan? Silakan Kak. Kak Bari mau menambahkan Kak? Pas Kak kayaknya. Tapi Nah, kalau lihat dari gambar ya, Hmm. mengapa saya memilih yang gambar nomor 2? Karena yang gambar pertama ini itu zigzag ya, tidak langsung dia dalam Ya, permainan bola kaki mungkin tidak ada yang bentuknya seperti ini. Nah, mungkin lebih alami zigzagnya, nggak dibuat pola seperti ini gitu. Itu aja ya. Kak. Ya, jadi Kak, walaupun nanti di sini misalnya nih dimunculkan di gambar satu ini tidak zigzag atau dia cuma melakukan passing. Nah, kalau cuma passing kemudian menendang itu belum bisa menentukan asesmen otentik ya Kak, karena udah jelas asesmen otentik itu memang dilakukan dalam bentuk memang permainan nyata. Jadi seperti adanya permainan yang disajikan dalam permainan sepak bola. Nah, jadi itu. Jadi nanti di dalam itulah baru nanti guru membuat di sini tadi seperti tujuan kita tadi kan membuat rubrik. Nah, rubrik itu terserah kita mau buat apakah teknik dasar yang ada di dalam sepak bola itu, tapi kita menilainya dalam bentuk sebuah permainan nyata. Nah, ketika melakukan permainan yang asli atau yang nyata seperti sepak bola, nah di sanalah kita menilai teknik-teknik dasar pada peserta didik kita dalam melakukan permainan sepak bola. Apakah sudah tepat atau belum? Nah, jadi di situ ya Kak. Kalau di modul tadi kan dicontohkan itu bola voli. Jadi ketika anak disuruh passing, melatih passing dalam 60 detik, peserta didik itu mampu dan bisa dikategorikan bagus. Tapi ketika dilakukan permainan bentuk nyata dalam permainan bola voli itu, peserta didiknya malah tidak menggunakan kemampuannya, tidak bisa menunjukkan kemampuannya dalam passing tadi. Ya, karena masih apa namanya? Belum bisa menyesuaikan arah bola ketika melakukan passing. Berarti asesmen otentiknya belum berjalan.
Nah, kira-kira seperti itu, Kak. Kemudian kita lanjut, ini udah jelas ya pilihannya ada di kotak yang merah. Nah, kemudian nih Kak, bagaimana pelibatan peserta didik dalam asesmen tersebut? Yang gambar nomor 2 tadi ya Kak, muncul lagi pertanyaan, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Silakan Kak. Silakan Kakak berikan tanggapan atas pertanyaan ini. Kira-kira pelibatannya gimana nih peserta didiknya nih terkait proses asesmen? Kalau untuk pelibatannya Kak, saya rasa jelas ini dia melibatkan secara langsung kan. Ya, Anaknya melakukan permainan langsung. langsung ya Kak ya. Iya. Berarti peserta didik memang terlibat langsung dalam proses asesmen. Nah, itu dia. Lanjut. Nah, ini dia. Bagaimana Bapak Ibu atau kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas tadi. Kemudian terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Nah, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait pembelajaran, kemudian bentuk aktivitas, kemudian pelibatan murid. Nah, silakan Kak. Bagaimana nih kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas sepak bola terkait tujuan pembelajaran, kemudian bentuk aktivitas, dan pelibatan muridnya. Kakak-kakak ada yang lihat model nggak kira-kira? Ada nih model. Nah, kira-kira gimana tuh kalau kita merancang asesmen otentik terkait gambar yang disajikan tadi? Mungkin nggak menjawab Kak. Ya, Cara merancang asesmen yang otentik pertama sekali yaitu kita menentukan tujuan pembelajaran kita. siap. Mungkin. Terus mungkin dari tujuan pembelajaran itu kan bisa saja dalam bentuk menguasai teknik dasar permainan sepak bola, terus bermain dalam tim secara aktif atau efektif. Terus selain tujuan pembelajaran juga bentuk aktivitasnya yaitu mungkin pertandingan mini dengan aturan yang sederhana. Terus melibatkan siswa atau peserta didik itu membentuk kelompok untuk bermain dari pertandingan mini yang kita tentukan. Terus kalau masalah rubriknya ya yang jelas rubrik penilaiannya itu kan ada kriteria mungkin sangat baik, cukup dan juga perlu diperbaiki atau gitu tabel rubriknya gitu Kak. Terima kasih Kak. Mungkin dari teman yang lain ada yang nambah. Ya, silakan kakak-kakak yang lain yang ingin menambahkan. Oke Kak, sedikit sini Kak. Ya, Hampir sama sih seperti yang Kak Pram tadi. Yang pertama kita menentukan kompetensi yang ingin dinilai. Apa kompetensi yang kita ingin nilai gitu. Contohnya ada teknik dasar, misalnya dribbling, passing, shooting, atau heading dan sebagainya kan.
ada keterampilan lain seperti mengontrol bola, kecepatan, kelincahan, dan daya tahan. Dan dari situ juga harus ada aspek kognitif, pemahaman atau aturan bermain gitu, atau strategi sederhananya, Kak. Setelah menentukan kompetensi, saya rasa kita harus menentukan desain tugasnya atau aktivitasnya. Bisa nanti berupa latihan individu, bisa berupa latihan berpasangan atau berkelompok. Setelah itu juga kita harus membuat rubrik sama seperti Kak Pram tadi katakan. Jadi membuat rubrik ini kita harus menentukan kriterianya. Teknik yang benar itu seperti apa, teknik menendang bolanya, kontak bolanya, postur tubuhnya, ada kecepatan, akurasi, kekuatan, dan lain-lainnya. Setelah itu barulah kita buat skala penilaiannya. Nah, ini tadi skala penilaian 1 atau 5 misalnya. Dia menendang bola menggunakan teknik dasar yang bagus, itu nilainya 5, berarti dia sangat baik. Itu kalau sebaliknya 1 itu mungkin sangat kurang, seperti itu, Kak. Ini itu aja, Kak. Nah, berarti sepakat kita ya, Kak ya. Dalam asesmen otentik tadi kan udah jelas tuh pengertiannya, mengaplikasikan sebuah permainan dalam bentuk yang nyata. Nah, yang disampaikan Kak Bahari tadi, kita juga tidak bisa meninggalkan aspek-aspek kognitifnya, afektifnya ya Kak ya. Karena dalam permainan itu, walaupun jenisnya permainan, tapi tetap ada aturan-aturan bakunya ya Kak ya. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan seperti aturan ukuran lapangan, waktu, kalau dalam sepak bola ya Kak, dan sebagainya. Nah, itu tetap kita selipkan atau kita masukkan ke dalam asesmen kita. Nah, kemudian rubrik itu udah wajib kalau untuk dalam penilaian otentik. Nah, bentuk-bentuk yang akan dinilai, aspek-aspek yang dinilai kita tuangkan di rubrik. Seperti yang Kak Bahari bilang juga, itu tadi seperti passing, menendang, passing dengan kaki bagian dalam kalau di bola ya Kak ya. Kemudian menendang, heading, banyak macam-macamnya. Nah, di rubrik itulah kita tuangkan bentuk penilaian kita dalam melaksanakan penilaian otentik itu tadi. Jadi yang disampaikan Kak Bahari tadi ada juga penilaian berkelompok tadi ya Kak ya. Kak Bahari? Iya, Kak, ada. Nah, penilaian berkelompok. Nah, kalau yang untuk berkelompok jenisnya seperti apa Kak kira-kira? Langsung dalam bentuk permainan sepak bola atau gimana? Ya, bisa dibentuk dalam seperti mini game gitu, Kak. Ya, Kita buat maksud saya aturan seperti itu. sederhana. Maksud saya karena takutnya nanti berkembang lagi kan pemikirannya seperti ini. Dibagi-bagi kelompok, kemudian setiap kelompok melakukan passing, misalnya kata seandainya yang saya tangkap nih tadi nih yang disampaikan Kak Bahari. Misalnya berkelompok, kita buat kelompok-kelompok, kemudian melakukan passing. Nah, itu jadinya nanti bukan ke penilaian otentik ya Kak, sama dengan gambar yang nomor 1 nanti jadinya. Iya, iya. Nah, secara definisi kan tadi kan penilaian otentik itu memang langsung mengaplikasikannya dalam bentuk nyata, ya Kak ya. Nah, ketika bermain itu dalam bentuk nyata itu, disitulah kita nanti menilai apa yang sudah kita buat dalam rubrik. Misalnya dalam rubrik kita buat passing, sudah tepatkah? Sudah tepat apa belum nih peserta didik kita dalam melakukan passing dalam bentuk permainan yang sudah nyata nih. Kemudian menendang nanti kalau menendang kan banyak nih. Kemudian passing tadi juga banyak dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, kemudian kontrol dalam, kemudian dengan menggunakan dada, banyak juga. Nah, disitulah kita buat rubrik. Kemudian skalanya, ketika peserta didik kita sudah mahir, berarti skalanya seperti apa. Kemudian cukup mahir, skalanya seberapa penilaiannya. Nah, jadi seperti itu. Dan kakak-kakak yang ingin menambahkan silakan. Nggak masalah Kak, kita diskusi, kita samakan persepsi dan pemahaman kita tentang penilaian otentik ini.
Silakan. Hari udah, Akram udah. Kak Budi mau menambahkan Kak? Kak Jai? Kak Fauzi, Kak Wiki, Kak Surya, silakan. Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjut Kak, ya. Nah, ini langkah-langkah mendesain asesmen otentik tadi. Nah, silakan kakak-kakak perhatikan apakah yang sama-sama kita diskusikan tadi sudah mulai mendekati atau belum mendekati, Kak. Silakan, Kak. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Oke, cocok. Cocok ya, Kak, ya? Ya. Kita harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Nah, itu tadi ya, Kak, ya. Kemudian pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan pengetahuan yang ingin diukur. Masuk ya, Kak, ya? Masuk. Kemudian tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dan dari tujuan pembelajaran. Kemudian kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik. Nah, ini tadi yang apa tadi ya Kak? Turunan dari tujuan pembelajaran tadi kita tetapkan kriteria ketercapaiannya dulu. Nah, termasuk indikator yang akan kita masukkan dalam rubriknya. Kemudian yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentiknya. Nah, pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Kemudian pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini rubrik. Yang keempat rubrik ya Kak. Kita harus membuat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Lalu rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kemudian yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Kemudian integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Nah, jadi tadi udah masuk ya Kak, penilaian pengetahuannya juga harus kita sisipkan dalam penilaian otentik kita. Kemudian berikan kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Lalu yang terakhir lakukan uji coba prakteknya ya. Masih ada lagi yang 9, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif
dari rekan sejawat dan peserta didik. Kemudian revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Nah, revisi dan peningkatan ini ya kayak untuk meningkatkan untuk ke depannya. Kemudian refleksikan proses asesmen dan evaluasi pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, itu pentingnya refleksi, Kak. Kita harus mengevaluasi, kemudian mempertimbangkan apa yang berhasil, kemudian apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik untuk peserta didik kita selanjutnya. Nah, kira-kira Kak sampai di sini atau perlu kita screenshot nih Kak, tuh apanya? Langkah-langkahnya. Tapi di modul ada nih Kak. Nah, jadi sudah ada beberapa yang masuk ke dalam langkah-langkah mendesain asesmen otentik ini yang sudah disampaikan Kak Bari tadi. Yang pertama tadi Kak Bari menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kita harus menentukan kriterianya nih. Kriteria apa yang kita tentukan untuk tercapaian tujuan pembelajaran itu tadi. Kemudian aktivitasnya harus kita tentukan juga. Aktivitas atau tugas otentik. Yang jelas aktivitas dan tugasnya itu dalam bentuk yang sesuai dengan materi. Kalau ya bola voli ya bola voli. Kalau basket ya basket. Kalau sepak bola ya sepak bola sesuai dengan materinya. Kemudian rubrik tidak lupa. Rubrik ini memang harus ya Kak. Buat rubrik penilaian yang sesuai dan terperinci, yang jelas dan terperinci. Kemudian rubrik harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai. Nah, yang penting tadi yang di akhir, revisi peningkatan dan refleksi. Kita harus mengevaluasi nih apa yang menjadi kelebihan dalam penilaian otentik. Kemudian kita perbaiki dan kita tingkatkan yang menjadi kekurangan untuk memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang atau yang lebih lanjut. Nah, kemudian Kak, ada lagi pertanyaan. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, kemudian ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Nah, ini nanti kita sama-sama ya Kak menjawab. Kira-kira asesmen apa yang tepat nih? Kalau di kelas kita di situ merupakan kelas yang heterogen, macam-macam. Ada yang atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitasnya. Nah, kira-kira bentuk asesmen otentiknya seperti apa nih, Kak? Salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6.b. Nah, kalau kakak mengeksplor dan membaca-baca modulnya atau LMS-nya, ini ada di sini nih. Di 26.b. Nah, coba Kak yang pakai laptop sambil dibuka 26.b. Dua 26.b tadi Kak ya? Ya.
Udah aku buka Kak Bari. Udah Kak. Yang di heterogen tadi, siswa yang heterogen tuh Kak, di halaman berapa? Yang mana? Yang Oh, yang heterogen. Coba di halaman apa Kak? Dia kan ada berapa halaman itu? ada empat Buka, kan? buka satu-satu. Coba Kakak buka satu-satu. Di Nah, contoh rubrik ada juga di situ Kak. Rubriknya ada, kemudian contoh asesmen dalam permainan bola basket ada. Kemudian yang heterogen tadi mana ya? Besok jadwal aku besok. Engkau yang apa nih? Oh, Pak, ini Bapak sebagai penanya. Kemudian Kak, saya tanya sedikit terkait SEM di pertemuan tatap muka kemarin. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, kalau kita dalam pembelajaran SEM kemarin atau praktek SEM kemarin itu termasuk penilaian otentik apa enggak Kak? Kalau kita mengadakan tuh seperti SEM, kemudian kita lakukan penilaian itu sudah termasuk ke penilaian otentik apa belum? Sudah Kak. Sudah ya? Ya, udah dalam bentuk nyata ya. Kemarin kita buat permainan gobak sodor. Nah, jumpa Kak Bari. Bentar ya, saya share. Jumpa Kak Bari, yang heterogen. Tak jumpa deh Kak. Jumpa. Ya, di mana nih yang 2.6b? Yang di halaman 4 kalau di sini Kak. Halaman 4 mana ya? Hmm. Nih Kak,
Coba Kak Bari. Yang mana Kak? Nomor implementasi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, nanti di sini maksudnya disuruh kita membuat rubrik terkait kelas kita yang heterogen tadi tuh Kak. Nah, ini rubriknya, contoh rubriknya. Tujuan pembelajaran peserta didik menghaluskan keterampilan gerak spesifik, bermain bola basket dalam berbagai situasi gerak yang menantang dan menyempurnakan strategi pengambilan keputusan dalam kerja tim. Kemudian menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi. Kemudian petunjuk asesmen seperti biasa buat tim. Nah, kalau jika ada peserta didik kita yang apa nih di sini tadi apa katanya? Nah, peserta didik yang disabilitas. Nah, gimana kira-kira kita membentuk asesmen otentiknya di rubrik yang kita buat? Nah, apakah penilaiannya sama dengan peserta didik yang normal atau yang umum atau gimana nih Kak? Sementara kita melakukan asesmen otentik nih. Nah, apakah peserta didik kita yang disabilitas kita ikut sertakan atau tidak? Atau gimana nih cara kita merumuskan atau membuat penilaian otentik ini tadi? Kalau menurut saya Kak tetap kita ikut sertakan, tapi kita harus membuat ketentuan dulu. Contohnya gini, kita harus mengenali setiap siswa tersebut. Siswa tersebut heterogennya atau kekurangan dari maksud gimana gitu kan. Ya. Atau kemampuannya sampai di mana atau seperti apa kemampuannya secara fisik dan lain-lain gitu. Ya, berarti ini ada terkait apa namanya nih peserta didik kita yang inklusi tadi ya, yang mempunyai keterbatasan ya. Iya. Nah, jadi kita juga penilaiannya juga tidak sama dengan peserta didik kita yang normal ya, Kak ya. Iya, tidak sama. Nah, Kita harus mengenali dulu peserta didik kita ya. itu kan. Tidak bisa Ya, kita kita samakan tetap dengan anak yang normal gitu. ya kita tetap melakukan dalam bentuk nyata permainannya, tapi dengan peraturan yang dimodifikasi khusus peserta didik kita yang mempunyai keterbatasan. Jadi yang untuk peserta didik kita mempunyai keterbatasan ini tadi tidak sama aturannya, kita sederhanakan untuk dia, tapi dengan bentuk permainan yang nyata itu tadi. Tetap dia bermain dengan teman-temannya yang normal, tapi khusus untuk peserta didik kita yang mempunyai keterbatasan itu kita sederhanakan peraturannya. Nah, seperti itu kira-kira Kak. Kira-kira ada nggak nih Kak Pram? Ya, silakan Kak Pram. Ya berarti secara tidak langsung yang jelas rubrik penilaiannya tuh ibaratnya dibedakan gitu dengan siswa yang lain gitu Kak. Rubriknya sama Kak, cuman kan aturan dalam permainan ini yang disederhanakan. Nah, rubriknya tetap sama, tapi nanti kan tergantung kita nih sebagai guru menilainya. Kita ini inklusinya seperti apa dulu nih anak yang mempunyai keterbatasan ini. Kita tentukan seperti yang disampaikan Kak Bahari tadi. Ini misalnya bermain bola basket, anak atau peserta didik kita nih inklusinya nih dia memakai apa namanya kursi roda. Nah, gimana nih bentuk permainan yang Kakak buat? Permainannya jelas ya, tetap ya seperti nyata ya. Cuman bagi peserta didik kita gimana yang mempunyai keterbatasan ini tadi?
Nah, itu yang harus kita modifikasi. Nah, nanti inilah yang harus kita diskusikan. Misalnya nih nanti ada kerja kelompok. Nah, itu yang harus kita pecahkan. Silakan Kak Fari, tambahkan Kak. Berarti apa nggak? Umpama anak yang ibaratnya yang Disabilitas ya. menggunakan yang menggunakan kursi roda, otomatis yang jelas seandainya rubriknya ada aktivitas siswa gitu kan, berarti kan secara tidak langsung tidak sama dengan anak yang normal pada umumnya. Mungkin Ya. dari segi ibarat asesmen otentiknya itu mungkin bisa dinilai dari yang jelas kalau lari kan tidak bisa. Ya, betul. Nah, berarti aktivitas lainnya yang mendukung gitu, Pak. Gini Kak, sekarang kan tadi kita ibaratkan di sini kan kalau di modul itu kan bola basket. Ya. Nah, kita ibaratkan peserta didik kita ini yang mempunyai keterbatasan, misalnya nih contoh, maaf ya, lumpuh atau tidak bisa berjalan, dia menggunakan sepatu roda, ya Kak ya. Ya. Nah, berarti kalau kita membuat rubriknya tadi itu kan sesuai dengan tujuan pembelajaran, misalnya nih teknik dalam bola basket itu apa? Misalnya dribbling, kemudian shooting, apalagi kira-kira Kak? Kemudian passing. Nah, kalau untuk shooting, passing, dribbling itu kan peserta didik yang disabilitas yang menggunakan kursi roda tadi kan masih bisa melakukan. Nah, rubriknya mungkin nanti skalanya atau ya skala penilaian bisa kita sesuaikan. Nah, kita kan menilai di situ teknik dasarnya dalam bentuk permainan bola basket yang nyata itu tadi. Nah, itu tadi cuman nanti kan ketika dia bermain dengan teman-temannya yang normal, kita bisa buat aturan yang disederhanakan. Misalnya nih ketika peserta didik kita yang disabilitas ini tadi membawa bola atau mendribbling, kira-kira nanti lawannya harus gimana biar peserta didik kita tadi ini termotivasi juga dalam bermain. Misalnya nih, kita cukup menghalang-halangi, tidak merebut bola, misalnya gitu. Kemudian ketika dia syuting juga seperti itu, kita tidak merebut bola, tetapi cuma menghalangi. Bisa seperti itu Kak. Tergantung kita di lapangan memodifikasi bentuk-bentuk permainannya. Begitu juga dalam cabang atau permainan yang lain. Nah, kira-kira gimana Kak Bahari? Nggak dengar suara Kak Bari itu, Pak. Jaringan kayaknya. Silakan Kak Bahari, tambahkan Kak Bahari. Kira-kira Kak yang saya simpulkan kira-kira ada nggak nih tambahan kira-kira? Cek. Ya, Kak. Oke Kak, tadi kan untuk anak yang heterogen yang berkebutuhan khusus dan segala macamnya kan. Ya. Tadi setelah kita kenali setiap siswanya, tadi kan ada petakan kemampuan seperti itu kan, kemampuannya kita tentukan, anak yang bisa atau anak yang kurang kita tentukan dulu kan. Selanjutnya kita tentukan gaya belajarnya Kak, kita bedakan gaya belajarnya. Mungkin anak itu karena dia kurang mampu di fisik, lebih ke visual atau mungkin kan, atau ke auditory, Ya. atau yang kinestetik. Setelahnya langkah-langkahnya itu kita yang harus perhatikan minatnya dulu. Sesuaikan minat dan bakat masing-masing siswa tersebut. Tentu mereka yang kekurangan, kadang-kadang dia merasa diri dia kayak mana, lebih baik saya ke sinilah gitu kan.
audio gitu kan misalnya. Selanjutnya kita harus memvariasikan tugasnya. Ada tingkat kesulitan, jenis tugasnya, format penilaiannya juga akan berbeda. Itu pasti kalau menurut saya itu kalau anak-anak yang normal biasa dengan anak yang mungkin mempunyai keterbatasan, kita tidak bisa melakukan asesmen itu atau penilaian itu sama tingkat kesulitannya. Nah, misalnya saya nih di sekolah saya juga ada seperti itu anak. Mereka tuh memang dibilang ya ini tidak juga kan, cuman berbedalah dari teman yang lain. Saya melihat hanya asal mau aja dia bergerak, mau melakukan, tidak harus sebetul gitu. Sudah ada ketentuan nilainya. Kalau saya pribadi gitu kan. Izin Kak, berarti saya kurang sependapat dengan Kak Bari tadi masalah katanya. Masalah apa tadi yang terakhir tuh? Kak Bari. Yang format penilaian. Iya, pada dasarnya Oke, lanjut Kak Pram. ya, tapi pada dasarnya intinya semua peserta sama maksudnya. Tapi kalau dibeda-bedakan tuh terus gimana ibarat apanya? Kata ada tingkatannya, umpama kata Kak Bari tadi kan yang penting melakukan aktivitas sekedarnya atau apa. Terus dampaknya ke penilaian otentik itu seperti apa? Gitu. Otomatis kan tidak otentik penilaian itu. Terima kasih Kak. Ya begini Kak Pram. Di contoh nih di sekolah saya, mohon maaf nih, ada anak yang memang tangannya itu satu tidak mempunyai jari Kak. Nah, bagaimana kalau kita harus melakukan misalnya penilaian passing bawah atau passing atas lah bola voli gitu kan? Coba gimana kalau kita tidak bisa memodifikasi penilaiannya? Nah, itu menentukan kriteria penilaiannya gitu. Kan jadi susah kalau kita samakan dengan anak yang normal, itu tidak akan ini dia. Ya, kasihanlah sama anak. Tentu nilainya juga akan rendah dibanding anak yang normal. Kita tidak bisa menyamakan penilaian anak yang normal dengan anak yang ya ada kekurangan tadi seperti itu, Kak. Kan berarti kita membeda-bedakan tidak terlibat langsung, tidak gitu. Gitu. Ya, ada nih Bentar, nanggap juga. Sambung, lanjut. Tapi kalau seandainya pada dasarnya kan sama. Umpama kan kalau kita merasa kesian dengan si A itu kan termasuk salah satu bisa juga berdampak ke mental anak gitu. Iya Kak, kita oke lah. Kita tetap libatkan mereka di lapangan sama-sama. Itu pasti itu. Kita tidak akan membeda-bedakan. Kamu yang kekurangan sebelah sini, kamu yang ini sebelah sana, main sama yang normal gitu. Kan tak mungkin gitu. Cuman maksud saya itu sistem penilaian untuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus itu dan cara kita menilainya tidak akan sama dengan anak yang normal. Kalau kita ingin anak yang tadi misalnya tidak ada jarinya, kita pengen dia melakukan passing atas itu sama kayak anak yang normal, kan tak mungkin kan. Tentu kita modifikasi rubrik penilaiannya, jenis penilaiannya, dan sebelum di awal tadi kan juga sudah ada. Kita perhatikan minatnya anak dulu. Anak ini kadang-kadang karena dia itu lebih kurang percaya diri, saya lebih ke yang lain aja lah Pak, nggak usah praktek yang gitu kan, seperti itu dia Kak. Kita tidak membedakan gitu. Nah, berarti rubrik penilaiannya itu berarti dibuat dua gitu, maksudnya untuk anak berkebutuhan khusus sendiri, terus anak-anak yang normal lainnya sendiri gitu Kak? Kita bisa lihat di sini kan kita sudah di awal tadi kan tentukan kemampuan siswa, tentukan minat siswa seperti itu. Kalau kemampuan anak yang ini kita tidak bisa samakan dengan anak yang normal tadi Kak, seperti itu. Tentu ada standarnya pula lah dari kita. Oke Kak. Ya, mana Kak Pram? Ya mungkin pendapat kawan-kawan yang lain kan. Tapi sebetulnya kan masih apa juga masalahnya kan
intinya kan disamakan gitu kok, terus dibedakan tuh seperti apa ibarat apanya, itu yang bikin kurang apa, ibaratnya kurang paham lah saya di bidang. Sebenarnya maksudnya gini Pak, bukan kita membedakan secara anak ini, tidak. Bentuk penilaiannya juga, bentuk penilaiannya itu. Seperti saya contoh tadi, anak yang tidak mempunyai jari, disuruh passing atas. Kalau kita samakan nilainya ya tentu jauh nilainya di bawah daripada teman yang normal. Berarti rubriknya tetap satu gitu Kak? Bisa kita bedakan Kak, kalau menurut saya. Ada kriteria-kriteria tertentu untuk anak-anak yang kebutuhan khusus kayak gitu, Kak. Kita tidak bisa menyamakan dengan anak yang normal. Ada kriteria tertentunya, seperti itu. Baik, kita luruskan sedikit ya Kak ya. Izin Kak Bari, Kak Bram. Di sini kan tadi pertanyaannya, kita nih jika dalam kelas kita tuh terdapat peserta didik yang heterogen. Nah, yang kita maksud heterogen ini harus kita jelaskan dulu ya Kak ya. Heterogen ini berarti ada bermacam-macam karakter di dalam kelas kita. Itu heterogen. Nah, di sini disebutkan ada atlet, kemudian ada yang umum, kemudian ada peserta didik yang disabilitas. Dengan disabilitas maksudnya tungkai kaki yang tidak sama panjang, kemudian peserta didik, seperti apa asesmen otentik yang harus kita buat. Nah, terkait apa yang disampaikan Kak Bari di awal, kita harus menentukan minat belajar peserta didik. Nah, itu memang tetap ya Kak ya, bukan maksudnya kita harus menyediakan minat belajar peserta didik yang disabilitas ini tadi. Maksudnya di sini kita tetap menentukan apa minat belajar peserta didik kita di awal. Jadi maksudnya secara umum, keseluruhan. Nah, yang untuk disabilitas ini tadi saya bantu jelaskan ya Kak, bantu luruskan ya Kak. Peserta didik kita ini yang disabilitas, mungkin nih menurut saya nih kalau pandangan saya, kita tetap melakukan penilaian yang otentik kepada peserta didik kita yang disabilitas ini tadi. Nah, tapi ketika saat dia bermain bersama teman-temannya yang normal, kita bisa menyederhanakan peraturan permainannya itu tadi. Jadi tetap dia beraktivitas sama, karena ini kan penilaiannya otentik nih dalam bentuk yang nyata. Ya kayak dalam bentuk permainan yang nyata. Jadi kita hanya memodifikasi peraturan misalnya tadi kan. Kalau diumpamakan tadi peserta didik kita pakai kursi roda, kita di luar yang ini dulu ya, kayak di luar yang memiliki tungkai yang nggak sama ya. Misalnya memakai kursi roda, kita buat ketika peserta didik ini melakukan passing, dribbling, atau shooting, mungkin teman-temannya yang normal bisa kita buatkan aturan ketika peserta didik kita yang disabilitas ini tadi, kita nggak boleh, kita beri aturan tidak boleh merebut bola, tapi hanya menghalangi. Bisa. Kemudian kalau untuk shooting bisa kita buatkan versi yang ringnya yang rendah. Jadi nanti yang normal masukkan ke ring yang normal, ke yang disabilitas ini ke ring yang rendah. Bisa seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk rubrik, kita nih rubriknya kan kita yang menentukan nih Kak. Misalnya nih dalam rubrik itu peserta didik kita ini mampu melakukan passing, kemudian mampu melakukan dribbling, itu semua tanpa membeda-bedakan peserta kita yang disabilitas tadi. Nah, jadi kita hanya dalam penilaian otentik itu kita menilai yang sudah kita tuangkan di rubrik. Ketika dalam permainan itu tadi peserta didik kita dalam melakukan dribblingnya gimana? Melakukan syutingnya gimana? Melakukan passingnya gimana? Nah, itu dia Kak maksudnya di situ. Jadi bukan berarti kita membeda-bedakan peserta didik kita, enggak, tapi dia tetap bermain seperti bentuk nyata dalam permainan itu, tetapi ketika dia bermain kita buatkan peraturan yang sederhana. Yang kita lihat kan berdasarkan rubrik yang kita lihat nih, kita buat. Misalnya kita masukkan di situ penilaiannya passing, dribbling, shooting. Nah, ketika peserta didik kita yang disabilitas ini tadi melakukannya dengan benar, ya tetap nilainya seperti halnya peserta yang normal.
Tapi kita kan mempunyai seperti yang diulang tadi, kita mempunyai hak untuk menyederhanakan atau memodifikasi peraturan yang seharusnya untuk peserta didik kita. Nah, itu menurut pandangan saya, Kak. Kira-kira nanti ada tambahan atau ada sanggahan lagi, silakan, nggak apa-apa, Kak. Kita berdiskusi ya terkait ini. Nanti baru kita kerja kelompok. Silakan, Kak Bari, Kak Pram. Jadi Kak, kalau Gimana, jadi Kak? Kak, kalau umpama di pas kegiatan bermain bola basket, terus peraturannya disederhanakan, terus anak-anak yang normal lagi kan lebih mudah melakukannya, otomatis Maksudnya? yang jelas enggak, seandainya peraturannya disederhanakan, mungkin anak-anak yang normal kan dia lebih mudah melakukannya gitu. Terus Nah, dampaknya gini, Kak, ya, sekarang yang disederhanakan kan seperti apa dulu? Kalau yang saya bilang tadi kan, misalnya nih kalau ring basket yang normal yaitu untuk peserta didik yang normal ketika bermain. Jadi kita buatkan dua ring, bisa. Kan hanya di sini kan peserta didik kita nih diibaratkan hanya sebagian kecil yang disabilitas misalnya. Jadi ketika ring normal itu tingginya berapa, nanti kita buatkan juga ring yang untuk khusus peserta didik disabilitas. Jadi ketika bermain dengan peserta didik yang normal nggak masalah, dia hanya memasukkan bola atau menshooting bola ke ring yang sudah dimodifikasi tadi ukuran tingginya, khusus untuk peserta didik yang disabilitas. Kalau tadi kan saya ibaratkan yang disabilitas ini yang kakinya misalnya lumpuh, dia menggunakan kursi roda. Bisa, Kak? Karena di cabang olahraga yang khusus disabilitas itu pun beda apanya, aturannya tetap dibedakan. Nah, itu mungkin pendapat dari pandangan saya ya. Kalau Kak Bahari atau Kak Surya atau terserah kakak-kakak yang lain ada pandangan yang lain, silakan berikan pendapatnya. Silakan Kak Pram. Kak Bahari. Kak, ya terima Kak. Kak Bahari, silakan Kak. Ya, kalau saya sih Kak seperti itu, nilainya tetap sama, cuman ada standar untuk anak yang berkebutuhan khusus tadi, ya, tidak disamakan. Boleh kita samakan, misalnya dia, contohnya ada lagi satu anak saya nih, mungkin dari segi penglihatan dia kurang Ya. penglihatan. Jadi di lapangan kita suruh dribble. Kita tidak harus menengok sampai mana bagus jam dribble, tidak. Nah, yang penting dia sudah mau melakukan, sudah berusaha, itu kan sudah jadi suatu ini juga bagi kita kan. Ya. Tidak bisa kita samakan dengan anak yang normal tadi gitu. Tidak harus dia melakukan benar atau tepat, nendang bola dengan tepat gitu, tidak gitu. Kita bisa perkirakan lah kemana standar anak-anak yang kekurangan seperti itu. Boleh di aktivitasnya sama gitu. Terima kasih. Berarti dalam penilaian otentiknya Kak Bahari udah menentukan khusus untuk apa ya, peserta didik yang disabilitas ya. Nah, berarti tidak ada lagi misalnya nih pemisahan antara disabilitas dengan enggak, berarti tetap dia bermain dalam bentuk yang nyata sesama temannya yang sama temannya. Cuman kita tidak harus menuntut dia harus nembak kering, harus bisa nih, harus masuk. Tidak seperti itu gitu kan. Mereka punya kekurangan, kita harus paham kan. Tak mungkin kita samakan pula gitu. Nah, kira-kira gimana nih Kak Surya? Ada nggak nih tambahan? Kalau menurut saya itu sudah menjadi apa ya? Dalam itu yang makanya saya bilang tadi, kita mempunyai hak dalam menentukan rubrik penilaian kita. Nah, kalau Kak Bahari di sini lebih condong ke peserta didik yang aktif walaupun dia disabilitas tapi aktif dalam pembelajaran, itu sudah mendapatkan nilai yang plus lah. Ya Kak ya? Betul Kak, seperti itu. Penting dia mau berusaha, mau mengikuti, tercapai tidaknya, sempurna tidaknya gerakannya itu kan tidak bisa kita tuntut sempurna gitu, karena mereka mempunyai kekurangan seperti itu. Siap.
Gimana Kak Pram? Oke Kak. Ya. Nah, sekarang kita diskusi ya Kak. Diskusi kelompok bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik. Ini kalau yang kakak-kakak baca ya, yang di modul. Setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dan dengan portofolio. Nah, tugasnya membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, petunjuknya tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Kemudian jenjang pendidikan dibebaskan. Nah, kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kemudian kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, waktunya 30 menit, Kak. Kelompok C ya udah observasi guru. Kemudian media pengerjaannya dibebaskan, bisa di Word, bisa di PPT atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Ya, Kak ya. Nah, silakan berdiskusi, Kak. Saya bagi kelompoknya berarti kan 3 nih ya. 3 kelompok Siap, Kak. A, B, C. Bentar. Ini yang masih ngajar tadi sama apa tadi siapa ya? Kak Rico sama Kak Wiki. Kak Wiki, si ngajar apa? Kita bagi aja lah. Bentar. Nah, Kak, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing, Kak. Kelompok 1 atau kelompok A, Kak Bahari. Kelompok 2 itu ini, Mbak. Kelompok 2 Kak Pram, kelompok 3 Kak Fauzi. Ini masih ada nih yang belum join ke grup kelompoknya nih, Kak Wiki, Rico. Kelompok 1 itu Kak Bahari, Kak Jai, sama Kak Surya. Kelompok 2 Kak Pram sama Kak Wiki. Kelompok 3 Kak Fauzi sama Kak Rico.
Nah, itu Kak Neneng keluar ini kayaknya. Nah, silakan Kak, ini tugasnya udah masing-masing ada ya Kak ya. Kelompok A itu membuat rubrik penilaian diri dan siswa. Penilaian diri siswa ya. Kemudian penilaian rubrik penilaian oleh teman. Kemudian rubrik observasi guru. Nah, itu di modul ada semua tuh Kak. Oh, banyak nggak? Kerum ini, aduh. Kelompok 1 apa tadi Kak tugasnya? Izin Kak, kelompok 1 apa tugasnya tadi? Kelompok 1 penilaian diri Kak. Rubrik penilaian diri. Oke, siap. Kelompok 2 rubrik penilaian oleh teman. Kelompok 3 observasi guru. Jadi saya kelompok 1 tadi ya. Ya, Kak Bari kelompok 1 sama Kak sama Kak Surya, Kak Jai sama Kak kita satu aja ya, nanti saya bacakan aja lah, nggak usah kita bikin kelompok. Kak Bari sama Kak Jai sama Kak Surya. Kelompok 1. Kelompok 2 Kak Pramuji sama Kak Fauzi. Kak Budi. Kak Budi sama Kak Wiki. Kak Rico sama Kak siapa yang nggak ada nih? Kak Neneng ada. Kak Neneng keluar kayaknya. Nggak ada masuk lagi kayaknya. Ya nggak ada. Kak Pram sama Kak apa ya? Kak Fauzi ya. Siap Kak. Kak Wiki sama Kak Budi. Kak Budi mana nih? Kak Jai, Kak Bari, Kak Surya, Kak Budi sama Kak Rico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan Kak, 30 menit Kak. Nanti kita presentasikan nih, banyak yang apa nih, kayaknya Kak Budi nggak ada nih.
Berarti saya soalnya tadi apa Kak? Kelompok 2. Kelompok 2 bentar Kak ya. Ini Kak, yang B, membuat rubrik penilaian oleh teman. Membuat rubrik penilaian oleh teman ya Kak? Ya Kak. Kemudian Kak Budi itu yang C itu. Nah, contoh-contohnya ada di modul Kak. Contohnya ada di modul di halaman 35, 39, dan 40. Penilaian diri itu ada di halaman 35, penilaian antar teman ada di 39, yang observasi guru ada halaman 40. Kak Pauji, gimana Kak Pauji? Mana Kak Fauzi, Kak Pram? Itu ndak ada infonya terus gimana nih Kak? Kak Budi ada nggak nih Kak Budi? Kak Budi dipanggil tadi nggak apa dia nggak apa nggak nyaut. Info Kak Bari, Kak Budi, di mana Kak Bari? Tadi nelpon dia, Kak. Ada di sini ada dia, cuman nggak dipanggil mungkin di apa aja aktifkan kamera apa aja nih, mic-nya aja. Kak Budinya nggak tahu nih kemana.
Berarti berdasarkan materi sepak bola itu ya Kak? Ya, Pak Bola Kak. Kak Pram tadi kan yang kelompok B kan? Ya Kak. Nah, di modul itu ada tuh Kak contohnya Kak. Di modul berapa Kak yang contoh rubrik penilaian teman? 2.6. 2.6 halaman 2 apa tadi tuh? Bentar. Penilaian diri itu ada di halaman 35. Kemudian eh, penilaian antar teman yang per asesmen itu halaman 39. Berarti di 2.6B ya Kak? Ya, nah kalau di modul itu kan materinya basket tuh Kak. Nah, kita kan diminta di situ untuk menunjukkan contoh rubrik dengan materi sepak bola. Oke Kak. Siap. Kak Bari,
Kak Bari. Iya Kak? Ini kan yang penilaian diri ya. Iya. Nah, ini contohnya Kak. Udah dapat di modulnya Kak? Nih. Oh yang itu. Hmm. Ini sendiri untuk kita. Kalau ini kan materinya lompat jauh nih. Nah, kita diminta untuk dalam materi semula. Kemudian kelompok program penilaian antar teman, asesmen. Nah, ini dia contohnya. Itu ada saya kirim di grup Kak. Saya buat kayak gitu enggak ya? Nah, nanti dipresentasikan aja Kak. Teknik sangat baik, baik, cukup, perlu diperbaikan. Ini berdasarkan kriteria yang di modul Kak. Ya ini yang biasa saya buat nih Kak. Oh gitu. Heeh. Coba Kakak bandingkan dengan yang di modul. Oke. Nah, Kak Bari. Kak Bari. Halo, Kak Bari. Ya Kak. Nah, ini dia Kak contohnya. Di Ada sini nggak di... kan Hah? kalau saya lihat gitu kan, Ya. memang formatnya hampir mendekati juga. Di sini kan cuman pakai level ya kan, level 1, Ya. level 2, 3 sampai 45. Kalau saya tadi cuman keterangan ini aja. Jadi harus di apa ya Kak ya lagi ya. Ini berarti sangat baik Kakak pakai apanya ya. Sangat Iya, baik, baik, cukup dan perlu perbaikan ya. perlu perbaikan. Teknik, kreativitas, kerjasama. Bisa. Kalau di sini indikatornya penerapan keterampilan gerak, portofolio kemajuan keterampilan gerak, motivasi. Ya, kurang lebih ya. Tergantung indikatornya ya per level ya. Iya. Hmm. Di sini kan kalau dikatakan dia sangat baik itu kalau dia sudah mencapai melakukan teknik dengan benar dan konsisten itu sudah sangat baik nilainya Ya, kan. Kalau dia baik aja melakukan teknik dengan benar sebagian besar waktu, berarti tidak semua dia melakukan benar gitu, masih ada kesalahan gitu kan. ya, ya. Kalau cukup melakukan teknik dengan cukup baik tidak sempurna lah seperti itu. Ya. Nah, kalau perlu Ada perbaikan, ada 4 kriteria Kakak di sini buatnya. iya. Untuk interval apanya Kak? Skala penilaiannya? Kalau saya biasanya yang perlu perbaikan itu 1 gitu kan. Nanti Ya. kalau yang udah sangat baik itu nilainya 5 gitu. Oh gitu ya. Iya, biasanya. Itu peserta didik menguasai level 1 sampai level ini. Ya, sekitar berarti ada intervalnya ya, berarti ya 1 sampai berapa gitu ya. Iya. Nanti ada format apanya juga nanti pengisiannya kan dia bisa langsung contreng, bisa langsung angka gitu kan. Iya, 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 iya. Kalau di sini kan awal berkembang, layak, cakap, akhir ya. Nah, silakan kelompok yang lain. Itu boleh nanti dipresentasikan ya, Kak ya? Ya, siap Kak. Izin Kak, nampaknya Kak Pauji dia izin apa Zoom PPG Kak.
Mungkin Enggak. rombong Kak Surya, Kak Neneng Ngocam tuh. Ya nggak apa-apa. Apa namanya? Kak Pram apa sendiri aja. Sama Kak Neng nih, ada Kak Neng. Kak Neng udah masuk. Kak Budi. Kak Budi tidur nggak nih? Telepon tak diangkat, Kak. Tidur kayaknya Kak. Dia apa Kak, ngantarkan apa katanya di perjalanan, Oh, HP abangnya ketinggalan katanya. gini aja Kak. Ini kan waktu kita tinggal sekitar 10 menit lagi nih. Atau 15 menit lah ya kan. Nah, langsung aja Kak Pram atau Kak Bahari mewakili yang lain kawan-kawannya karena banyak izin ya kan. Gini aja, Kak Pram mewakili di kelompok A, kelompok B, Kak Pram di kelompok A. Nanti yang terakhir baru sama-sama kita bahas aja. Ini belum Jadi siap nanti, punya saya Kak. Hah? Belum siap Kak punya saya. Lanjut dulu Kak. Yang punya Kak, ini punya Kak Pramuji ini ada contohnya Kak. Tapi materinya sepak bola kan Kak? Ya, materinya sepak bola. Kak Pram, Iya Kak. nah ini slide yang saya tampilkan ini modulnya yang terkait tugas kelompok 2, kan ini penilaian antar teman nih per Iya asesmen. Kak. Kelihatan nggak Kak? Kelihatan Kak? Nah, dalam apa namanya penilaian antar teman atau per asesmen ini itu penggunaan rubrik asesmen otentik untuk asesmen antar teman ini memberikan kesempatan unik. Nah, berarti di sini nggak ada contohnya kan Kak? Gini aja, kesempatan unik untuk pengembangan keterampilan evaluasi kolaborasi di antara peserta didik. Nah, setiap peserta didik dapat diberikan rubrik yang mencakup kriteria penilaian terkait. Nah, ini dia Kak. Terkait keterampilan gerak, kemudian kerjasama tim, dan pemahaman konsep olahraga. Berarti ada 3 bentuk penilaian dalam per-asesmen ini. Setiap peserta didik dapat diberikan rubrik mencakup yang pertama kriteria penilaian terkait keterampilan, kemudian mencakup kriteria penilaian terkait keterampilan gerak, kerjasama tim, dan pemahaman konsep. Berarti ada 3. Nah, dalam penilaian antar teman ini berarti kan sesama teman nih Kak memberikan penilaian. Nih, sesuai gambar. Nah, jadi peserta didik secara bergantian melakukan penilaian otentik ketika teman-temannya lain melakukan permainan dalam bentuk nyata. Jadi beberapa peserta didik memberikan penilaian terkait tiga apa tadi? Tiga apa namanya ini? 3 kriteria, yaitu keterampilan gerak, kerjasama tim, dan pemahaman konsepnya. Nah, itu kira-kira Kak gambarannya kalau untuk penilaian per asesmen atau penilaian antar teman. Jadi penilaiannya itu dilakukan sesama peserta didik. Jadi Kak Pram hanya bisa membuat kriteria penilaian terkait keterampilan geraknya, kemudian kerjasama tim, dan pemahaman konsep.
Kak Bari, Iya Kak. Kak Bari bisa nggak tampilkan atau di-share apanya? Screen-nya terkait tugas kakak tadi. Sini laptop bahasa Inggris semua Kak. Oh, Di mana ya, tunggu bentar. Open in Kak picture. Bari lihat apa? Layar saya nggak? Lihat nih. Lihat. Yang ini ya, yang tanda tangan ini, tanda tangan. Nih, scroll saya. Lihat nggak? Scrollnya nggak nampak Kak. Nggak nampak ya? Oh, iya. Kemarin waktu di apa bisa, cuman ini kok ini ya. Di sebelah raise hand itu Kak, sebelah tangan itu Kak. Ada gambar kotak tanah ini. Ya, Oke, share now. Windows. yang apa tadi? Hasil diskusi kakak tadi, rubrik tadi udah kakak buka. Oh ini Kak, coba tes. Nah, buka dulu. Nah, tampil dia. Nah itu dah. Nah, silakan kakak presentasikan Kak. Oke Kak. Baik kakak-kakak semua, saya tadi telah mencoba membuat rubrik penilaian diri sendiri. Mungkin kalau dibuat lebih detail bisa, cuman waktunya mungkin tak cukup ya Kak ya. Iya Kak. Ini secara umum aja nih. Soalnya kalau yang di modul mungkin agak berbeda sedikit, lebih banyak. Ya ini bisa dikatakan secara umum lah. Di sini ada kriteria. Yang pertama itu ada teknik, ada kreativitas, dan juga ada kerjasama. Saya ngambil 3 ini dulu. Di sini untuk penilaian ada sangat baik, baik, cukup, dan perlu perbaikan. Berarti kalau perlu perbaikan ini sudah kurang lah gitu nilainya. Kalau untuk teknik yang sangat baik itu apabila melakukan teknik dengan benar dan konsisten. Ini misalnya nanti di teknik dasar bola kaki tadi kan ada menendang, mengontrol bola dan sebagainya. Nanti kalau ada waktu mungkin dikembangkan lagi nanti lebih detail lagi seperti itu. Sedangkan di posisi baik itu melakukan teknik dasar dengan benar sebagian besar waktu, tapi tidak semua berarti. Tadi di yang sangat baik itu konsisten, ini cuma di sebagian besar waktu, ada waktu tertentunya. Di posisi cukup itu melakukan teknik dengan cukup baik. Cukup baik itu dengan benar pun tidak bisa dikatakan konsisten, tetapi dia cukup melakukan gitu istilahnya. Sedangkan yang perlu perbaikan ini termasuk nilai yang paling rendah, kurang. Ini perlu perbaikan teknik, itu rubriknya. Sedangkan di kreativitas, sangat baik itu apabila dia menunjukkan kreativitas dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, nanti di teknik dasar tadi dia mempunyai kreativitas. Yang di posisi baik menunjukkan kreativitas dalam beberapa bagian tugas, hanya beberapa bagian seperti itu. Kalau kurang menunjukkan kreativitas, kurang menunjukkan tapi sudah ada gitu. Ya. Yang kurangnya, yang perlu perbaikannya, dia memang sama sekali tidak kreatif gitu. Selanjutnya di kerjasama. Kalau dia posisi baik, bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Ya terlibat aktif lah dalam kelompok gitu. Sedangkan di posisi baik, bekerja sama dengan cukup baik. Ada kata-kata cukupnya ini. Di posisi cukup, kurang bekerja sama. Dia sudah terlibat, hanya saja sedikit. Tapi kuranglah bekerja sama dengan kelompoknya. Sedangkan yang terakhir ini posisi yang paling rendah, nilai yang paling rendah itu
tidak bekerja sama sekali seperti itu, tidak terlibat bekerja sama. Nah, untuk rentangnya nanti biasanya ini kan ada, kalau biasa yang saya buat biasanya ada 5. Nah, nilai yang paling tinggi itu adalah 5. Nanti dijumlahkan berapa dia gitu kan. Bisa nanti ditambahkan kolom, bisa langsung diisi dengan angka, juga bisa diisi dengan contreng. Misalnya kalau dia merasa dia sangat baik, dia akan isi contreng di kolom sangat baik seperti itu. Nanti begitu juga seterusnya sampai ke yang kerjasama. Nah, mungkin itu Kak, kalau mungkin ada dari teman-teman yang lain. Ini tidak detail pembuatannya, mungkin tadi buru-buru karena waktunya sedikit. Nanti bisalah kita di luar dari ini kita bisa sharing lagi bagaimana supaya ini detail lebih jelas seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Bari. Nah, berarti Kak Bari ngambil kriteria atau 3 indikator ya, teknik, kemudian kreativitas, kemudian kerjasama tim ya kalau dalam pelaksanaan permainannya ya. Iya Kak. Nah, berarti 3 ini kemudian nanti Kak Bari lagi mengklasifikasikannya sangat baik, dan perlu perbaikan. Nah, dikatakan sangat baik, dia melakukan teknik dengan benar dan konsisten. Berarti sudah sangat baik ya kalau kita ikutkan di modul itu udah mahir dia. Iya Kak. Nah, kemudian baik itu kriterianya melakukan teknik dengan benar sebagian besar waktu. Berarti kadang nanti dia benar, nanti ketika diulangi kurang benar gitu ya Kak ya. Mungkin gitu. Benar, iya. Nah, belum konsisten dia. Kemudian cukup melakukan teknik dengan cukup baik. Kemudian perlu perbaikan teknik. Nah, yang belum tepat itu nanti ke kategori perlu perbaikan ya. Termasuk di kategori cukup itu, kriteria cukup itu masih perlu perbaikan ya Kak ya kalau apa ya? Iya, masih perlu Oh, perbaikan juga. Cuman tidak ini yang terakhir kan. berarti kalau kita ikut pentahapan kontennya itu kemarin itu penghalusan ya. Iya. Perginya ke penghalusan atau yang menempatkan gerakannya ya. Nah, Iya. kira-kira Kak Pram sama nggak kira-kira yang di kelompok Kak Pram? Kalau kriterianya secara garis besar sama tuh Kak. Yang jelas sangat baik, cukup, terus perlu diperbaiki. Ya, indikatornya yang Kak Pram ambil, kalau Kak Bari kan sini teknik, kemudian kreativitasnya dalam bermain itu. Kalau saya Kak, konsep permainan, terus gerak, dan juga kerjasama. Kerjasama ya, ada konsepnya ya. Konsep, Ya Kak. gerak, kemudian kerjasama, serta apa tadi? Ya, berarti sama ya, sangat baik nanti kriterianya baik, cukup, dan perlu perbaikan ya. Iya Kak. Nah, berarti kurang lebih ya udah sama ya terkait membuat break. Nanti kita sempurnakan lagi dengan yang ada di modul. Nah, kalau di modul ini kan dia ada 5 kriteria. Kriterianya itu awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, indikatornya banyak. Di sini penerapan geraknya, kemudian kemajuan keterampilan geraknya, kemudian motivasi dan kemandiriannya. Nah, ada 4. Indikatornya. Kemudian 2, 3, dan 4. Kalau level 1 itu dia awal berkembang. Nah, maksudnya peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2, baru mulai awal berkembang. Nah, ke level berkembang, itu peserta didik menguasai 1, 2, dan proses belajar ke level 3. Jadi, kalau di kriteria berkembang itu peserta didiknya sudah
menguasai 2 level, 1 dan 2. Kemudian peserta didik dalam proses belajar ke level 3 dan begitu seterusnya sampai ke level 5. Jika di level 5 itu sudah mahir, berarti dia sudah bisa menguasai di level 1 sampai ke level 4 dan mulai menaiki ke level 5. Peserta didik menguasai level 1 sampai 5. Nah, itu yang dikatakan mahir. Ya, Kak ya. Nah, kalau di rubrik Kak Bahari sama Kak Pram dia hanya 4 kriteria. Yang pertama itu teknik apanya sangat baik, kemudian baik, cukup dan perlu perbaikan. Nah, itu tadi Kak kira-kira contoh dari yang sudah ada yang ditampilkan oleh Kak Bahari dan Kak Pram. Mungkin penilaiannya dan rubriknya sama. Dan kemudian kita lanjut Kak Bahari. Kita lanjut lagi Kak. Siap, Kak. Yuk, lanjut. Nah, ini presentasi sudah, kemudian ini dia Kak, apa hal baru yang Kakak dapat dari sesi diskusi? Kemudian jika ada diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Kakak lakukan? Kemudian pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran PJOK? Kemudian refleksi. Ini nanti kira-kira Kak apa hal baru yang Kakak dapatkan dari sesi ini? Tentu banyak ya Kak hal-hal baru dalam sesi ini khususnya dalam penilaian. Nah, kita tahu nih penilaian yang otentik itu seperti apa. Ya Kak ya. Jadi yang selama ini kan kita cuma hanya melihat ketika anak itu bergerak, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik, itu sudah termasuk penilaian. Sementara kalau kita aplikasikan dalam penilaiannya dalam bentuk nyata, dalam permainan, itu belum tentu peserta didik melakukannya dengan baik. Nah, itu maksudnya penilaian otentik di sini, Kak. Sama seperti definisi penilaian otentik tadi yang dicontohkan dalam bentuk permainan bola voli, peserta didik kalau diberikan kesempatan untuk passing secara selama 60 detik itu melakukannya dengan cukup baik. Nah, ketika dia diaplikasikan dalam bentuk permainan, tidak bisa dia melakukan apa yang seperti dia lakukan ketika tes individu. Nah, itu dia Kak maksudnya. Kemudian jika ada diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Nah, tentunya kita akan membuat rubrik penilaian semenarik mungkin dan sedetail mungkin ya Kak ya dalam menentukan penilaian. Nah, kemudian penting nggak Kak kira-kira melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Sangat penting, Kak. Ya, sangat penting ya Kak ya. Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya nih? Tentu dampaknya kita tidak bisa mengetahui nih bentuk keterampilan siswa dalam permainan yang dalam bentuk nyata ya. Nah, itu sangat jelas. Kemudian kita lanjut. Nah, refleksi. Ini sama, apa hal baru yang didapat sejauh ini selama berproses di modul 2.6. Nah, sudah secara singkat kita jelaskan tadi apa hal-hal baru yang sudah kita dapatkan. Kemudian ini pesan kuncinya, asesmen membantu pembelajaran anak. Kemudian pelibatan murid dalam asesmen. Nah, di otentik ini kalau untuk pelibatan peserta didik atau murid itu udah sangat baik ya Kak. Kalau dalam segi pelibatan peserta didiknya.
Nah, kita lanjut. Ini dia. Peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Kemudian peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, sampai di sini Kak, kira-kira ada yang ingin ditanyakan Kak? Silakan aktifkan Kak kameranya. Foto kita. Seperti biasa kita foto bersama. Kak Budi, Kak Ricu. Nah, yang Kak Jai, mana Kak Jai? Silakan Kak Bari, screenshot Kak. Bentar Kak ya. Ya. 1, 2, 3. Kakak-kakak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita di modul 2.6. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih lancar lagi kita ya dalam pembelajaran, kemudian lebih aktif nih. Ini yang selama ini yang saya lihat hanya Kak Bahari nih sama Kak Pram, kemudian Kak Surya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi nih. Dan saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat dan ada kata-kata yang menyinggung atau salah dalam pembelajaran. Saya mohon maaf. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.